Acara ini disponsori oleh BBO, Institut Setiami, Via by MVA, Ines Cosmetics, Luminor Hotel Pecenongan, Kamera Pohon, Dapur Gang Bombay, Choco Glitz, Zakia Syafira, We Gallery, Wanda Fitrianti, Rahayu Dwi Lestari, Nadia Anissa, Mrs. Wi, Kiss by Kesyara, JJ Max, Favorable Official Store by Favorita, Dea Nurafa, Asri Suci, dan Budi Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kita rahmat, ridho, serta kesehatan yang luar biasa sehingga kita dapat mensukseskan acara ini, yaitu acara pemilihan Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2021. Hadirin yang terhormat, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan Mars Keluarga Berencana. Keluarga berencana, sudah waktunya, jangan lagi ragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan dan jaya.
putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tentram sentosa. Marilah kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Forum Genre Jakarta Pusat, yaitu Kak Iratama Artayasa. Kepada Kak Iratama Artayasa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur mari kita kepanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahannya kita diberikan kesehatan pada hari ini, sehingga kita dapat menyukseskan kegiatan Grand Final Pemilihan Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2021. Terima kasih saya haturkan kepada seluruh pihak yang telah ikut serta menyukseskan dan ikut membantu dalam kegiatan ini. Terima kasih pula saya sampaikan kepada orang tua finalis Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2021 karena telah memberikan restu dan izin untuk putra-putrinya bergabung di Forum Genre Jakarta Pusat. Terima kasih pula saya sampaikan kepada pembina Pusat Informasi Konseling yang berada di Jakarta Pusat. Perjalanan panjang telah mereka lalui bersama, dan hari ini merupakan hari penentu dari perjalanan panjang yang telah dilalui oleh para finalis Duta Genre Jakarta Pusat. Pengorbanan yang telah mereka lakukan hari ini, pengorbanan yang telah mereka berikan cukup panjang, dan terima kasih dan selamat bergabung bersama Forum Genre Jakarta Pusat. Menjadi duta bukanlah hanya sebuah wacana, tapi mengemban sebuah amanah yang harus dipegang teguh selama 1 tahun ke depan. Semoga siapapun pemenang pada hari ini mampu memperdayakan remaja dan menjadi sosok inspirasi bagi remaja yang ada di Jakarta Pusat. Karena beda itu biasa, berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mendengarkan sambutan dari Kepala Suku Dinas PPAPP Jakarta Pusat yang akan diwakilkan oleh Ibu Tantri Retno Utari. Kepada Ibu Tantri Retno Utari, kami persilakan. Salam genre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili Kepala Sudin PPAPP Kota Administrasi Jakarta Pusat mengucapkan terima kasih banyak kepada finalis Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2021 yang telah bergabung ke dalam keluarga besar Forum Genre Jakarta Pusat. Semoga teman-teman finalis bisa terus berkarya dan menginspirasi banyak remaja di Jakarta Pusat. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya untuk kita menundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepada Sang Maha Kuasa agar acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa orang tua kami, dan dosa orang yang telah baik kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Engkau telah memberikan nikmat syukur kepada kami
sehingga kami bisa berkumpul secara daring untuk menyaksikan grand final pemilihan Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2021. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga nantinya yang terpilih menjadi Duta Genre, siapapun pemenangnya, bisa menjadi amanah untuk rakyat, untuk masyarakat yang ada di Jakarta Pusat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi semua langkah kami, agar langkah ini selalu menjadi kebermanfaatan untuk yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah rangkaian acara pembukaan Grand Final pemilihan Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi-mimpi kita yang muda, angan-angan kita ada di kepala, rencana-rencana hanya jadi wacana jika diam saja. Axel Valeri, Pick Air, Rawasari. Banyak takut ini itu, percayalah selalu. Safira Kusumaningsi, Pick Air, Cempaka Putih Barat. Tepat di hadapanmu jika Ahmad Ashraf Fadila, Pick Air Rawasari. mulai langkahmu. Arsya Afiati Kunti, Pick Air Harapan Mulia. Redono, Pick Air Rawasari. Naura Risa Damayanti, Pick Air Cakep. Alfi Surya, Pick Air Cempaka Putih Barat. Banyak takut ini itu, percayalah selalu bahagia menuju Siti Hajar Hasanah, Pick Air Harapan Mulia. hadapanmu jika kamu Fadlan Aulia, Pick Air Cempaka Putih Barat. mulai langkahmu. Fania Zafira, Pick Air SMA 20 Jakarta. Fatan Ahlasya, Pick Air SMA 5 Jakarta. Afifa Putri Pradini, Pick Air Adiapta. Mas Duri, Pick Air Cempaka Putih Barat. Aisyah Putri Setiawati, Pick Air Cempaka Putih Barat. Diputu Dimas Adian Sarawan, Pick Air Adiapta. Peralihan Pertiwi Idya Guswita, Pick Air Rawasari. Agil Dwitama, Pick Air Harapan Mulia. Mira Kurniasari, Pick Air Harapan Mulia. Nova Fauzan, Pick Air Cempaka Putih
Barat. Anggraini Rahmasari, PIK-R Harapan Mulia. Selamat malam Jakarta, selamat malam Gen Rangers. Selamat datang di acara pemilihan Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2021. Gen Rangers dimanapun kalian berada yang sedang menonton di kanal YouTube Genre Jakarta Pusat maupun melalui via Zoom, perlu Anda ketahui bahwa pencarian seluruh remaja yang ada di Jakarta Pusat ini tidaklah mudah, karena dilihat dari beberapa pusat informasi konseling dari 8 kecamatan yang ada di Jakarta Pusat. Dan akhirnya terpilihlah 10 pasang remaja yang ada di Jakarta Pusat dalam mengikuti kompetisi Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2021. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita semua akan menjadi saksi perjalanan 10 pasang finalis, yang dimana nantinya 10 ini akan tereliminasi dari beberapa tahap hingga menjadi 3 besar yang akan mewakilkan Jakarta Pusat ke dalam tingkat Provinsi DKI Jakarta. Tidak akan mudah bagi para juri untuk menentukan siapa yang menjadi juara 1, juara 2, juara 3 Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2021. Meskipun para juri dan panitia telah melakukan penjurian dari masa karantina. Berikut adalah 3 juri Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2021. Kami perkenalkan satu persatu kepada Anda. Juri yang pertama adalah Kak Fata Nisa yang akan menilai para finalis dari public speaking. Dan juri selanjutnya adalah Kak Ambar yang akan menilai para finalis dalam bidang psikologi dan konselor sebaya. Juri berikutnya adalah Kak Nurul Intan yang akan menilai para finalis dari bidang Pusat Informasi Konseling, Bangga Kencana, dan Program Kerja. Dan itulah ketiga juri yang akan menilai pada malam hari ini. Selamat malam para dewan juri. Penilaian para finalis tidak hanya dilihat dari soft skill-nya saja, namun dilihat dari cara mereka untuk terus bekerja, belajar, dan menginspirasi. Baik, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mendukung acara ini, dari karantina hingga malam grand final pada malam hari ini.
Jadi, pada malam hari ini kita ingin mengingatkan bahwa banyak sekali prestasi yang telah didapatkan oleh Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2020. Dari tingkat Jakarta Pusat, provinsi, hingga ke nasional. Langkah 3 besar Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2020 masih berlanjut. Di tingkat provinsi, ke-6 finalis perwakilan Jakarta Pusat menunjukkan penampilan terbaik versi dirinya masing-masing. Tak hanya itu, prestasi pun diukir oleh 3 perwakilan Jakarta Pusat. Faizah Ijtihadiyah sebagai harapan 2 putri Duta Genre DKI Jakarta 2020. Nurul Fikri berhasil memperoleh predikat Sosial Media Inspirator Putra. Prestasi pun juga diukir oleh Razes Manggala Putra, di mana ia juga dipercaya untuk mewakili Provinsi DKI Jakarta di ajang nasional. Dan harapan 1, Duta Genre Indonesia pun berhasil ia bawa sebagai buah dari hasil kerja kerasnya di tingkat nasional. Selamat kami ucapkan, selamat bekerja, dan terima kasih atas prestasi yang telah kalian ukir sebagai inspirasi remaja Jakarta. Wah, luar biasa sekali perjalanan dari prestasi Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2020. Baik, selanjutnya kita akan melihat penilaian finalis 2021 yang akan menyuarakan ide dan gagasannya tentang isu remaja dan stunting. Dalam waktu maksimal 60 detik, mereka harus menyampaikan dengan secara lugas ide, gagasan, serta pemikiran mereka dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Kalian siap mendengar? Para juri siap untuk menilai, dan inilah 5 pasang pertama finalis Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2021. Remaja adalah suatu aset dalam bangsa, generasi pengubah dunia. Di masa ini, banyak anak dan remaja yang mempermasalahkan pembelajaran mereka yang tidak efektif. Dengan segala potensi dan kreativitas yang saya miliki, sudah saatnya kita berinovasi dengan GenReka. Saya yakin dan percaya hal ini dapat mengubah metode pembelajaran menjadi efektif. GenCard bukan hanya media pembelajaran, namun juga sebagai media bersosialisasi tentang genre untuk masyarakat dan juga peak remaja. Dengan GenCard, mari kita berinovasi, menyukseskan bonus demografi demi Jakarta yang lebih baik lagi. Play always have rules, but learn have no rules. Saya Axel Valery dari Pick Air Rawasari. Salam genre. Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa tersebut sangat rentan terjadinya kasus-kasus kenakalan remaja seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan juga pergaulan bebas. Dilatar belakangi oleh kasus-kasus tersebut dan bermodal-modal tentang kita, saya bersama PIK Cempaka Putih Barat berkolaborasi melahirkan Melangit Bersama yang dikemas dalam bentuk podcast sebagai wadah tumbuh kembang remaja dalam menemukan jati diri mereka. Karena saya yakin jati diri merupakan salah satu modal utama dalam remaja menentukan tujuan dan prinsip kehidupan untuk bersosial masyarakat dan juga dalam merencanakan kehidupan masa depan yang gemilang. Mari melangit bersama untuk menuju tak terbatas dan melampaui batasan-batasan yang dibuat oleh diri sendiri. Karena kita remaja Indonesia, remaja generasi bangsa. English is easy, easy as ABC. Saya Safira Roksmanisi, siap menjadi inspirasi. Bangsa ini sedang berjuang sangat keras menghadapi wabah pandemi COVID-19. Ini semua menjadi perjuangan kita, perjuangan tanpa kenal lelah, perjuangan melawan rasa bosan, dan perjuangan untuk memutus rantai penyebaran wabah COVID-19. Semua ini kehidupan terkena dampaknya, tidak terkecuali pendidikan. Di situasi sesulit apapun, pendidikan haruslah tetap berjalan, karena pendidikan merupakan salah satu kunci untuk menentukan tujuan dan masa depan negara ini. Saya yakin dan percaya kepada para remaja, mereka bisa menumbuhkan rasa dan menciptakan suatu kondisi untuk mengutamakan pendidikan. Saya Ahmad Asyraf Fadila, Pick Air Rawasari. Terima kasih. Seperti yang kita tahu bahwa setiap anak dilahirkan dengan bakat dan talenta yang berbeda dari Tuhan. Nah, masa yang tepat untuk mengekspresikan bakat tersebut adalah masa remaja, yakni masa yang produktif. Namun saya
sayangnya di sekitar kita banyak sekali anak yang tidak dapat mengekspresikan bakat tersebut karena kendala tertentu, seperti kesenjangan sosial dan ekonomi dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu saya berinisiatif untuk membuat program kerja dengan drama musikal dan jingle dan juga lagu dari modul tentang kita yang berisi 3 kategori, yakni berani, beraksi, dan berkolaborasi. Saya yakin selain menjadi media pembelajaran, ini juga dapat menjadi media hiburan dan sambil berkarya. Saya yakin bahwa program yang saya buat akan berjalan dengan baik dan pasti akan terasa seru karena selain jadi media pembelajaran, ini juga menjadi media untuk berkarya. Terima kasih. No Diklat, Not Gebat, generasi hebat! Sebanyak 27,67% anak Indonesia mengalami stunting melalui hasil survei status gizi balita Indonesia. Angka tersebut cukup terbilang tinggi mengingat WHO mengharuskan maksimal di bawah 20%. Oleh karenanya, saya melakukan penanganan terhadap stunting melalui program kerja saya Suburkan Bangsa, yang mana membagi-bagikan bubur serta susu sebagai sumbangan nutrisi untuk balita usia 6 bulan sampai dengan 2 tahun dan memberikannya kepada penyintas stunting. Saya percaya melalui kegiatan ini para orang tua akan lebih memperhatikan lagi gizi yang diterima oleh anaknya. Hari Natal mendapatkan kado. Kadonya berupa anting. Ayo bersama dengan saya Redondo, kita tuntaskan stunting. Sebagaimana yang tertera pada pasal 31 ayat 4 yang menjelaskan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Bisa kita rasakan, situasi pendidikan di masa pandemi seperti ini sangat mengandalkan teknologi. Oleh karena itu, Kemdikbud bersedia untuk menyediakan bantuan kuota gratis kepada seluruh pelajar di Indonesia. Sebagai remaja sekaligus pelajar, kita dapat mendukung program pemerintah tersebut dengan cara memanfaatkannya untuk mengasah salah satu poin dari 4 substansi genre, yaitu life skill atau keterampilan hidup. Mari kita manfaatkan fasilitas yang ada dengan sebaik mungkin. Masak daging pakai ketumbar, dagingnya matang tinggal dimakan. Kuota bantuan jangan dipakai untuk mabar. Ayo kita pakai untuk hal yang diperlukan. Terima kasih. Some people out there fought for our right to pursue our education. They have struggled by themselves for us, for our nation, for our education, and our future. Education helps us to save many lives, remove gender discrimination and inequality, promote women and children's rights, make us aware of fundamental rights, and so on. The quality of education in Indonesia is very concerning. According to a survey by political and economic risk consultant, the quality of education in our country is ranked last out of 12 countries in Asia. Think again about what we should do to make our country better. So, take an important role in advancing the nation's education, and you will be remembered in history because the future is in your hand. I am Alfi Surya from Big Air, Cempaka Putih Barat. Thank you. We, as humans, have opportunity to make an impact on society wherever, whenever, and wherever we are. Being a teenager who want to achieve my dream, I also have to focus my health. With my platform, Anemia Fighter Said Ceria makes me believe every teenager deserves to achieve their dream. And our duty to give awareness about nutrition fulfillment and spread positivity. I truly believe a strong person who stands for themselves and a stronger person who empowers others. So, let's make healthy community with the right step from ourselves first. I am Siti Hajar Hasanah from Big Air, Harapan Mulia. Berbicara mengenai vaksin mengingatkan kita pada kondisi pandemi COVID saat ini. Vaksinasi penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus serta memberikan perlindungan kesehatan bagi kita semua. Pemerintah pun telah menganjurkan dan terus melakukan percepatan vaksinasi
karena pemberian vaksinasi ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus penularan virus. Namun, masih banyak masyarakat yang enggan dilakukan vaksinasi dengan berbagai alasan. Padahal pemerintah telah menjamin kehalalan serta keefektifan vaksin ini. Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat, terutama remaja, jadilah penggerak vaksinasi. Karena vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Saya Fadlan Aulia, Duta Genre Jakarta Pusat. Terima kasih. Tingginya kasus pernikahan dini dan seks bebas di kalangan remaja membuat saya tergerak dalam berkontribusi di masalah ini. Setelah saya mencari tahu penyebabnya, ternyata salah satu penyebabnya adalah banyaknya waktu luang remaja yang terbuang untuk hal yang kurang bermanfaat. Oleh karena itu, saya membuat program bernama Bintara atau Bincang Seputar Remaja, merupakan wadah bagi para remaja untuk meningkatkan kualitas dirinya dan mengisi waktu luang mereka dengan hal yang bermanfaat. Harapan saya untuk Bintara ialah 8 dari 10 remaja mengikuti program Bintara dan 7 dari 10 remaja mengimplementasikan Bintara di kehidupan sehari-harinya. Terima kasih. Luar biasa. Marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah. Walaupun kita hanya di tempat masing-masing, karena memang harus mengikuti anjuran dari pemerintah untuk selalu di rumah aja. Baik, selanjutnya marilah kita mendengarkan penyampaian ide dan gagasan dari finalis nomor 11 hingga 20. Maret 2020, di mana virus corona sudah mulai terjadi di Indonesia, dan itulah asal-muasal PSBB yang tujuannya untuk mencegah virus corona. Dan akhir-akhir ini pemerintah mengadakan PPKM yang dikarenakan meningkatnya pasien COVID di Indonesia. Oleh karena itu, kita generasi berkualitas seharusnya kita menjaga jarak, memakai masker, dan mematuhi protokol kesehatan. Dan saran terakhir saya yaitu dapatkan vaksinasi agar imun kuat. Ke pasar bersama Pasha, jangan lupa membeli pare. Saya Fatan Ahlasya, salam genre. Berbicara mengenai pendidikan seksual dan kesehatan mental pada remaja, khususnya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Saya, Afifa Putri Pradini, bersama dengan PIKR Adiapta telah mempersembahkan program Adiapta, yaitu obrolan menarik yang membahas seputar kesehatan reproduksi remaja juga kesehatan mental guna menciptakan lingkungan yang sehat, karena lingkungan yang sehat akan menciptakan remaja yang sehat, cerdas, ceria. Salam genre. As a texture reverse studies, I understand about career value about money, and especially in this era, we facing and dealing about COVID-19 pandemic virus. Through this platform, Duta Genre 2021, I want to use my advocacy to promote and advocate and also reach out our child and our young youth, especially in Central Jakarta. 4. Continue your education and to be the better life skills, regardless who you are and where we come from. Because I believe our child, our youth in Central Jakarta and Indonesia can do it. Thank you. In Indonesia, from SDKI 2017, 50% of men and 30% of women had premarital sex. I've known someone who had premarital sex and it didn't end well. This also happens to many adolescents in Indonesia because they lack of sexual educations and still remains taboo until today. This interferes with the core value of our culture. It could lead from unwanted pregnancy, HIV/AIDS, violence, and abortions. So I want to encourage all young people to speak up more about the sexual educations and the dangers of STDs through Rhapsody Sehat, a program from PIK Cempaka Putih Barat about sexual educations, and to encourage all women to speak up more about their rights of their reproductive health
to support the SDGs number 5, gender equality. I'm Aisyah from PIK Cempaka Putih Barat. Let's speak up more for a better generations. Thank you. Pendidikan adalah fondasi dari diri seseorang, terutama untuk kalangan remaja. Seorang remaja membutuhkan pendidikan yang tepat agar ia dapat beradaptasi menjadi bagian dari masyarakat serta memiliki kemampuan untuk menghadapi dunia di sekitarnya. Pendidikan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan akademis dan pendidikan keterampilan hidup. Pendidikan akademis seringkali dianggap terpenting, sehingga banyak orang melupakan pendidikan keterampilan hidup sebagai hal utama. Padahal keterampilan hidup tidak kalah penting dengan pendidikan akademis, sebab keterampilan hidup juga mengajarkan remaja akan hal-hal mengenal lingkup sosial untuk di pekerjaan dan di pergaulan sosial. Kemampuan seperti problem solving, critical thinking, dan emotional intelligence adalah kemampuan yang sangat dibutuhkan di era globalisasi sekarang. Oleh karena itu, saya, Iputu Adimas Radian Syahriawan, menggagas program Remaja Skillful untuk membantu remaja Indonesia agar dapat menjadi lebih terampil dan juga dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Karena saya yakin bahwa remaja Indonesia adalah remaja berencana dan remaja yang cerdas. Based on Indonesia National Commission of Child Protection or KPAI, there were over than 400 cases of children being a victim of sexual abuse in 2020. This number shows us that it is highly important for us to raise awareness about reproductive health among children. Also to teach children that strangers should not touch certain parts of their body. To tackle this issue, I initiated GenPro is an interactive book about reproductive health for children aged 6 until 9 years old. GenPro aims to boost understanding about reproductive health among children, especially in Central Jakarta. GenPro has 4 digital-based features, for instance, barcode for interactive videos, vocabulary features, support group, and games features. A person is a person, no matter how small. My name is Pradya Pertiwi Idiaguswita, PIK Rawasari. Thank you. Bisa kita lihat, di zaman virus corona seperti ini, banyak sekali generasi remaja yang memiliki gangguan mental dan juga memiliki tingkat kestresan yang tinggi. Dengan program kerja saya, yaitu meluncurkan bot di Telegram yang bernama Will On, yang artinya memadamkan. Memiliki 3 filosofi, yaitu mengupas, mengatasi, dan mengakhiri. Saya yakin dengan adanya Will On ini bisa menjadi wadah untuk remaja yang memiliki gangguan mental untuk segera mendapatkan perhatian dari konselor. Pelayanan konselor Will On ini sudah ditangani oleh konselor yang profesional. Jika kita ingin melakukan segala sesuatu, lakukanlah dengan niat yang positif agar mendapatkan hasil yang efektif. Saya Agil dari PIK Harapan Mulia. Terima kasih. COVID-19 telah mewabah di negeri kita tercinta ini. Banyaknya informasi yang tersebar, informasi-informasi hoax yang disebarluaskan kepada semua elemen masyarakat, yang tentunya memberikan kepanikan tersendiri bagi masyarakat. Kita sebagai remaja harus selektif untuk memberi dan juga menyebarluaskan informasi-informasi tersebut. Harus akurat dan juga informatif. Mari wujudkan Indonesia pandai dalam membagikan informasi. Saya Mira Kurniasari, PIK Harapan Mulia. Terima kasih. Remaja adalah aset bangsa. Di zaman sekarang, banyak sekali remaja belum paham makna remaja sesungguhnya. Banyak sekali kenakalan remaja di mana-mana. Oleh karena itu, saya hadir membawa perubahan dengan program kerja saya, Membedah. Membedah adalah sebuah program kerja saya yang dimana mempelajari, mengedukasi, serta mengenalkan modul tentang kita di kalangan remaja. Modul tentang kita adalah sebuah modul yang dibuat oleh BKKBN yang dimana terdiri dari 4 substansi genre yang sangat penting dan bermanfaat untuk di kalangan remaja. Oleh karena itu, mari kita support program kerja ini agar bisa bermanfaat dan bisa memperkenalkan modul tentang kita di kalangan remaja. Remaja sehat, remaja berencana. Saya Nova Rojan, PIK Cempaka Putih Barat, siap menjadi gebrak generasi bergerak. Sekian, terima kasih. Pendidikan memiliki manfaat penting bagi umat manusia. Salah satunya untuk mencegah kemiskinan. Kemiskinan merupakan faktor yang sangat menakutkan secara global. Memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak
dapat mensejahterakan individu dan mensejahterakan bangsa dan negara. Pendidikan juga dapat menyelamatkan anak-anak pada posisi yang tidak semestinya. Saya, sebagai generasi berencana, akan membantu pemerintah untuk mencegah dan mensosialisasikan pendidikan, bahwa pendidikan itu sangat penting untuk masyarakat. Saya Anggraini Rahmasari dari PIK R Harapan Mulia. Kita bisa karena kita bersama. Tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebus senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat, untuk kita manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat, untuk kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, dan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat, untuk kita. Manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat, untuk kita. Bila bukan kehendak kamu, tidak satu pun jumlahku akan bawa bahagia. Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Dan sesaat lagi kita akan umumkan siapakah finalis yang akan masuk ke dalam 5 besar Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2021. Jakarta Pusat siap mendengar? Dan inilah 5 besar finalis yang akan menuju ke babak tanya jawab. Putra pertama yang akan melaju ke babak berikutnya adalah nomor 05 atas nama Redondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Redondo, 22 tahun, saat ini tengah aktif berkuliah di Universitas Negeri Jakarta dan aktif juga di PIK Rawasari Jakarta Pusat. Hobi saya memasak, karena dengan memasak perasaan saya akan jauh lebih senang.
Cita-cita saya adalah saya ingin membangun informal school untuk anak-anak jalanan yang mana bukan hanya mempelajari pelajaran umum saja, tapi juga lebih mengedepankan pentingnya kesehatan mental dan ilmu agama. Saya memiliki fakta unik teman-teman, yaitu saya sangat suka sekali durian. Saya bisa menghabiskan 2 buah durian sendirian. Very impressive. Dukung saya menjadi the next Duta Genre Jakarta Pusat 2021. Jalan-jalan ke kota Manado, pulangnya mampir ke kota Parepare. Ayo bersama saya Redondo, kita kembangkan program genre. Salam genre! Dan putri pertama yang melaju ke babak berikutnya adalah nomor 06 atas nama Naura Krisdamayanti. Aku terlahir sebagai seorang anak tunggal yang sempat menjadi antisosial. Namun pada akhirnya aku mencoba untuk melawan ketakutan tersebut agar nantinya aku pikir aku dapat lebih bermanfaat bagi orang di sekitarku karena aku adalah makhluk sosial. Aku memiliki hobi menulis karya puisi salah satunya. Dan aku juga suka mempelajari senjata-senjata agar aku dapat melindungi diriku lebih jauh. Kini, aku tengah mengemban pendidikan di SMKN 3 Jakarta. Sekolah kecil di Jalan Garuda Kemayoran yang membawa aura positif kepadaku. Aku memiliki banyak cita-cita, namun satu cita-cita yang menurutku paling mulia, aku ingin menjadi guru. Putra selanjutnya jatuh kepada nomor 03 atas nama Asyirak Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ahmad Asyirak Fadila. Biasa dipanggil Asyirak, saat ini berusia 19 tahun. Saya berasal dari Peak Air, Rawasari. Sepak bola sudah menjadi hobi saya sejak duduk di bangku sekolah dasar. Bagi saya, sepak bola bukan hanya sekedar permainan tim, tapi juga permainan yang menggunakan tenaga dan akal pikiran. Saya mempunyai kegemaran berpetualang mengunjungi tempat-tempat tinggi, walaupun saya mempunyai fobia ketinggian. Dan fakta unik yang ada di dalam diri saya senang berada dalam kegelapan. Dan putri selanjutnya jatuh kepada nomor 16 atas nama Peralihan Pertiwi. Hello everyone. As a third-year biology student at State University of Jakarta, I long learned about human reproductive health and human physiology. If I have any free time, I usually watch TED Talks to gain more insight about current health issues, self-development, and public speaking. In the next 5 years, I see myself living independently in my own apartment, initiating a youth-led self-development education platform. I'm passionate about youth education and SDG number 4, which is quality education. I initiated GenPro, an interactive book on reproductive health for children with digital-based features. GenPro aims to boost understanding of reproductive health for children, especially in central Jakarta. Be the agent of change. It is now or never. My name is Peralihan Pertiwi Idia Gusvita from Peak Air Rawasari. Thank you. Peserta berikutnya yang masuk ke babak 5 besar jatuh kepada nomor 19 atas nama Naufal Roza. Negara yang maju adalah negara yang di dalamnya terdapat generasi muda yang unggul dan berprestasi. Hai, perkenalkan, namaku Naufal Roza dari Pik Cipanga Putih Barat. Aku bersekolah di SMK Negeri 1 Jakarta, jurusan Rekayasa Peranapunak, karena aku kelas 12. Hobi aku adalah ikut dalam berorganisasi dan aktif dalam berorganisasi. Aku memiliki cita-cita yaitu ingin menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang banyak. Aku juga memiliki fakta unik loh teman-teman. Fakta unikku adalah aku senang dan semangat sekali membuat quotes-quotes untuk menginspirasi orang banyak. Oleh karena itu, aku ingin menjadi remaja yang sehat, cerdas, ceria. Sekian, terima kasih. Putri yang masuk ke 5 besar selanjutnya. Selamat kepada
Nomor 14 atas nama Aisyah Putri. Hi, I'm Aisyah Putri Setiawati and this is my story. Being a medical student makes me realize the importance of health. It's pleasuring to see other people's health, physically and mentally. I decided to become a doctor early during my school years. When I got opportunities to be a global volunteer as a teacher in Slovakia, it opens my mind about different cultures, and that's why I love traveling. I also love books and coffees, the endorphins every time burnout strikes. The reason I joined Genre because I want to make good impacts towards society. It's the right time to share my knowledge about sexual reproductive health and implement it through education. As Hippocrates stated, wherever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity. Hi, I'm Aisyah Putri Setiawati, finalis Saputa Genre Jakarta Pusat 2021. Let's speak up more for a better generation. Baik, tinggal tersisa 2 tempat lagi untuk peserta putra dan 2 peserta putri. 2 tempat tersisa untuk putra, selamat kepada nomor 01 atas nama Axel Valery. Saya Axel Valery, mahasiswa Universitas Indraprasta, Fakultas Teknik Informatika. Dengan melihat banyak anak dan remaja yang mempermasalahkan metode pembelajaran mereka yang tidak efektif, hati saya pun tergerak dengan alasan mereka untuk bisa tumbuh menjadi remaja yang berkualitas. Dan saya sebagai remaja memiliki inovasi dengan GenCard, GenReCard. Dalam hal ini saya yakin dan percaya bahwa bisa mengubah metode cara pembelajaran mereka. GenCard bukan hanya media pembelajaran, namun juga sebagai sosialisasi tentang genre untuk masyarakat, tentunya peak remaja. Dengan GenCard, mari berinovasi, menyukseskan bonus demografi demi Jakarta yang lebih baik lagi. Play always have rules, but learn have no rules. Saya Axel Valery dari Big Air Rawasari. Salam genre. Tinggal tersisa 2 putri yang akan masuk ke dalam 5 besar. Baik, 2 tempat tersisa untuk putri, selamat kepada nomor 04 atas nama Arsya Aviati. Hai, aku Arsya, anak kedua dari 2 bersaudara. Aku merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Musik Yogyakarta. Yap, musik. Aku sangat suka semua bidang seni, terutama seni drama, tari, dan juga musik. Saat ini aku sedang menunggu pengumuman penerimaan mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta. Bermain musik, mendengarkan musik, dan juga bernyanyi merupakan hobi dan kegemaranku. Dan menjadi penyanyi atau musisi adalah salah satu impian dan cita-citaku. Fakta unik tentangku, kadangkala aku merasa down dan juga depresi, dan aku melampiaskannya pada kaca, tempat aku mencurahkan, mengekspresikan, serta caraku untuk mengapresiasikan setiap kebanggaan yang aku punya. Saya Arsya Aviati Kunti dari PR Harapan Mulia. Teruslah berkarya dan belajar. Generasi berencana, no debat, but gebat. Generasi hebat. Dan 1 tempat tersisa untuk putra dan putri Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2021. Jatuh kepada nomor 17 atas nama Agil Dwi Tama. Namaku Agil Dwi Tama, bisa dipanggil Agil. Iya, itu namaku. Kalau ngomongin hobi, banyak sih. Cuma sekarang ini yang aku sering lakukan yaitu menggambar. Sering sekali meluapkan perasaan di buku gambarku, dan juga sering sekali mengamati sekitar dan kugambar di buku ini. Bukan hanya itu saja, aku juga suka sekali berolahraga lari. Walaupun sepele, tapi khasiatnya banyak. Foto hidupku yaitu
ubahlah pikiranmu dan kau dapat merubah dunia. Dan tersisa satu tempat lagi untuk peserta putri. Selamat kepada nomor 02 atas nama Safira Kusumaningsih. Namaku Safira Kusmaningsih. Aku lahir di Jakarta pada tanggal 26 April 2002. Aku merupakan mahasiswa IPB University, tepatnya jurusan gizi. Berbicara tentang hobi, dengan lantang aku akan menjawab berorganisasi. Unik ya? Karena dengan berorganisasi, aku dapat bertemu banyak orang, dan dari setiap orang yang aku temui, pasti berjasa dalam menginspirasi setiap langkahku. Perbedaan sifat manusia membuatku tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang karakteristik dan bagaimana cara mereka dalam melukis pelangi di kehidupan mereka. Soal cita-cita, sejak kecil aku ingin berguna bagi masyarakat, dan setiap hal yang aku lakukan dapat menyampaikan aura positif. Semoga kita semua dapat selalu berkarya dan menjadi diri sendiri. Safira Kusmaningsih, Pick Air Cempaka Putih Barat. Selamat kami ucapkan kepada 10 pasang finalis Duta Genre Jakarta Pusat yang menuju ke tahap berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi finalis yang tidak masuk ke tahap berikutnya, kalian jangan khawatir, karena masih ada Duta Genre Favorit dan Duta Genre Sosial Media Inspirator. Baiklah, langsung saja kita menuju ke tahap berikutnya, sesi tanya jawab ke-10 finalis Duta Genre Jakarta Pusat. Pertanyaan yang pertama untuk 05 atas nama Redondo. Hipertensi yang menyebabkan preeklamsia masih kerap dialami oleh ibu hamil. Di Indonesia sendiri, persentase ibu hamil yang mengalami preeklamsia mencapai sekitar 7-10%. Sebagai Duta Genre, bagaimana kamu menekan angka preeklamsia tersebut pada ibu hamil? Peran saya sebagai Duta Genre akan bekerja sama dengan ibu-ibu PKK dan memberikan penyuluhan kepada ibu hamil tentang bagaimana ibu hamil mampu mengelola dirinya untuk mendapatkan gizi yang cukup dan menghindari makan makanan yang mengandung garam yang tinggi. Karena perlu kita ketahui bahwa preeklamsia dapat menyebabkan kematian bagi ibu dan anak. Dan juga selain itu saya akan memberikan solusi bagaimana ibu harus mampu mengecek kesehatannya secara berkala demi agar anak dan janinnya sehat dan tercegah dari preeklamsia. Oleh sebab itu, mari bersama kita sukseskan ibu hamil yang sehat tanpa preeklamsia. Terima kasih. Pertanyaan untuk finalis nomor 06. Seorang anak tidak bisa memilih dari orang tua mana ia akan dilahirkan. Orang tua yang melindungi dan menyayangi sepenuh hati adalah dambaan setiap anak. Namun demikian, tidak sedikit orang tua yang justru melakukan kekerasan menjadi ancaman yang paling mengerikan bagi anak. Menurut data yang terhimpun dalam sistem informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak Simfoni PPA, sepanjang tahun 2021 hingga Juni 2021, tercatat sebanyak 3.683 anak menjadi korban kekerasan. Dengan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT masih mendominasi. Kekerasan dilakukan oleh orang tua umumnya adalah penelantaran atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak, kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan psikisnya. Namun tidak sedikit pula anak yang mengalami kekerasan seksual. Dan menurut Anda, bagaimana cara mencegah peningkatan kekerasan pada anak? Untuk mencegah hal tersebut, saya akan mengajak orang tua untuk mengikuti BKB dan BKR, yaitu Bina Remaja dan Bina Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Balita. Dengan itu, mereka akan tahu bagaimana cara mendidik anak dengan baik dan memperlakukan anak dengan baik. Dan jika telah terjadi kekerasan, maka anak-anak, perempuan maupun istri bisa mengadukan hal tersebut ke P2TPA, yaitu Pos Layanan Terpadu Anak. Oleh karena itu, mari kita memberantas kekerasan yang ada di Jakarta Pusat. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya untuk finalis nomor 03. Berperan sebagai pendidik sebaya dan konselor sebaya,
kerap kali para duta menemukan kasus-kasus yang memerlukan penindakan secara terstruktur, efektif, dan inovatif. Solusi apa yang dapat kamu berikan ketika temanmu tertangkap menggunakan nafza atau obat-obatan terlarang? Sebagai pendidik sebaya dan sebagai teman, sudah sepatutnya kita memberitahu mereka dengan cara mendekati, dengan cara mendengarkan cerita-cerita dari mereka dan alasan mereka menggunakan nafza. Kita sudah seharusnya mencegah hal itu sebelum terjadi, karena nafza adalah hal yang dilarang oleh agama dan negara. Oleh karena itu, kita sebagai remaja sudah seharusnya menjadi generasi berkelas. Saya Ahmad Asyiraq Fadilah dari PIK R Rawasari. Salam genre. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya untuk peserta nomor 16. Kecamatan Tanah Abang memiliki kelurahan dengan kasus stunting atau lambat pertumbuhan pada anak paling banyak yang terdapat di 6 kelurahan, yaitu Bendungan Hilir, Karet Tengsin, Kebon Melati, Kampung Bali, Petamburan, dan Gelora. Oleh karena itu, pemerintah kota Jakarta Pusat segera merespon instruksi wali kota terkait persoalan stunting. Salah satunya pada pemberian makanan tambahan anak sekolah atau PMTAS yang difokuskan di Kecamatan Tanah Abang. Sebagai Duta Genre Jakarta Pusat, apa yang menjadi solusi dalam mencegah peningkatan angka stunting di Jakarta Pusat? Izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris. In my humble opinion, when it comes to stunting issue, it is a very crucial issue in our nation, especially in Central Jakarta. As an ambassador of genre, what I can do is actually to do a massive campaign in social media and also socialization and peer-to-peer approach, direct approach to the family itself. Because I believe when it comes to young generations, one person can have a huge and massive impact to our society. It is a change of a generation. Thank you. Pertanyaan untuk finalis nomor urut 19. Masih cukup banyak warga dengan kartu tanda penduduk Jakarta Pusat yang belum mengikuti vaksinasi COVID-19. Hingga Rabu, pada tanggal 28 Juni lalu, sudah ada 904.000 warga yang tercatat telah melakukan vaksinasi di wilayah Jakarta Pusat. Meski demikian, tidak semuanya merupakan warga ber-KTP Jakarta Pusat. Secara de facto, banyak dari warga Jakarta Pusat yang belum tersentuh. Guna menyasar lebih banyak warga dengan KTP Jakarta Pusat, maka pihak pemerintah kota ini mulai mendirikan sentra vaksinasi di lokasi pemukiman. Kasus penularan virus COVID-19 masih menjadi kekhawatiran warga. Apa peranmu untuk membantu pemerintah melancarkan proses vaksinasi kepada warga Jakarta Pusat? Tentunya sebagai seorang remaja yang merupakan aset dari bangsa dan juga sebagai Duta Genre Jakarta Pusat 2021, saya akan mengedukasi dan memberikan arahan bahwa remaja itu perlu banget adanya vaksinasi. Saya akan memberikan penyuluhan serta arahan kepada masyarakat agar pentingnya vaksinasi di dalam kehidupan bermasyarakat agar menjadi remaja yang sehat, cerdas, ceria. Saya Nova Rojan dari PIK Cempaka Putih Barat, siap jadi gebrak generasi bergerak. Salam genre. Pertanyaan berikutnya untuk nomor 14. Rasanya sangat penting bagi remaja untuk terus menyuarakan suaranya. Andai kata kamu diberikan waktu 5 menit untuk berbicara kepada wali kota Jakarta Pusat, apa yang hendak kamu sampaikan kepada beliau? Pertama-tama, saya akan menyampaikan apresiasi kepada Bapak Dani Sukma atas program kerja yang telah dia lakukan untuk memajukan kota Jakarta Pusat. Yang kedua, saya akan menyampaikan problematika remaja sekarang seperti pernikahan usia dini, penggunaan nafza, dan juga perilaku seks bebas. Dan yang ketiga, saya akan meminta solusi terkait permasalahan remaja yang ada di sekitar kita dan meminta Bapak Dani Sukma untuk menyiapkan fasilitas untuk kegiatan positif para remaja. Dengan demikian, kita semua dapat mewujudkan generasi yang lebih baik. Saya Aisyah Putri, semangat baru untuk generasi brilian. Terima kasih. Pertanyaan untuk finalis dengan nomor urut 01. Tawuran antar kelompok mengakibatkan 1 orang tewas terjadi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. 8
8 pelaku yang berusia rata-rata 16 tahun telah ditangkap. Kejadian tawuran ini bermula dengan kedua kelompok terbiasa saling mengejek hingga membuat janji di sosial media untuk melakukan tawuran. Pelaku dijerat pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Tawuran pelajar ini menjadi fenomena yang kerap kali terjadi. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, bagaimana cara mencegah terjadinya kenakalan remaja tersebut? Tentunya saya sebagai duta genre tidak bisa merubah seseorang. Akan tetapi saya bisa mencegah hal ini terjadi lagi dengan cara mensosialisasikan hal ini, terutama dengan remaja, untuk meningkatkan life skill mereka dan juga bisa kita melahirkan insan-insan yang berkualitas dan juga unggul dalam menyongsong bonus demografi di 2045 nanti. Mari menjadi gemas generasi emas. Terima kasih. Pertanyaan untuk finalis nomor 04. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, Dr. Diah Setia Utami menyebutkan remaja di Indonesia menggunakan aplikasi belanja daring untuk membeli narkoba dan obat-obatan terlarang. Pandemi COVID-19 tidak membuat tingkat penyalahgunaan nafza mengalami penurunan. Dengan strategi distribusi ini, remaja menjadi lebih mudah untuk mendapatkan nafza. Sebagai duta genre, bagaimana cara kamu kontribusi untuk menekan angka penyalahgunaan nafza di kalangan remaja? Saya selaku remaja dan juga duta genre pastinya akan mendukung serta menyukseskan program-program pemerintah untuk menekan angka penggunaan dan penyalahgunaan nafza. Oleh karena itu, saya selaku duta genre akan melakukan untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada para remaja untuk menggunakan teknologi lebih bijak dan lebih efektif. Karena apabila kita salah dalam menggunakan teknologi, maka kita akan terjerat terhadap masalah-masalah tersebut seperti nafza. Seperti yang kita ketahui bahwa nafza sangat berpengaruh buruk terhadap kita dan dapat menyebabkan kecanduan. Oleh karena itu, mensosialisasikan serta kita mempunyai tekad sebagai remaja untuk menghindari hal-hal tersebut adalah hal yang harus kita lakukan dari sekarang. Terima kasih. No debat, but gebat. Generasi hebat. Terima kasih. Pertanyaan untuk peserta nomor 17. NF berumur 15 tahun, remaja pembunuh balita berusia 5 tahun di Sawah Besar, Jakarta Pusat akhirnya menerima vonis oleh hakim dan dinyatakan bersalah. Namun diketahui NF tak hanya menjadi pembunuh, namun ia menjadi korban pemerkosaan hingga hamil. Pertanyaannya adalah, menurutmu, apakah hukuman bersalah terhadap NF sudah benar? Solusi apa yang dapat kamu berikan terhadap kasus tersebut? Sebagai duta genre, saya akan melakukan rehabilitasi kepada NF dan juga meyakinkan dan mempercayakan kepada NF untuk dapat melanjutkan mengejar impiannya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, saya sebagai duta genre benar-benar memperhatikan terhadap NF. Kita bisa karena kita bersama. Terima kasih. Pertanyaan untuk finalis nomor 02. RO masih tergolong usia anak saat melangsungkan pernikahan dini dengan RZ karena belum berumur 18 tahun. UU perkawinan ketika itu membolehkan mereka menikah dengan batas minimal usia pria kawin adalah 19 tahun, sementara usia perempuan yaitu 16 tahun. Namun belakangan pada September 2019 lalu, DPR dan pemerintah sepakat usia pernikahan terendah adalah 19 tahun. Imbas dari itu, bayi usia 1,5 tahun dalam gendongan mereka belum bisa memperoleh akta lahir, bahkan mengurus layanan BPJS Kesehatan pun terpaksa jadi perkara yang sukar. Pertanyaannya adalah, menurutmu, apa yang menjadi solusi dalam mencegah pernikahan dini? Sebagai seorang remaja dan sebagai seorang duta genre, tentunya saya akan mengedukasi para remaja dengan PUP atau pendewasaan usia perkawinan. Karena dengan kita merencanakan perkawinan kita, dengan kita merencanakan segala hal, merencanakan pendidikan dan merencanakan perkawinan kita akan melahirkan generasi yang sehat, remaja sehat, generasi hebat. Terima kasih. Itulah Q&A 5 besar dari Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2021. Gen Rangers, menjadi seorang Duta Genre Jakarta Pusat merupakan sebuah tanggung jawab yang sangat besar untuk menyebarkan informasi dan edukasi kepada remaja tentang pentingnya
merencanakan kehidupan kita sejak ini. Begitu pula dengan Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2020, mereka telah melewati perjalanan panjang untuk terus menginspirasi dan terus mengembangkan pusat informasi konseling yang ada di Jakarta Pusat. Perjalanan ini bermula pada pertengahan tahun di masa awal pandemi. Di sudut jalan percetakan negara, kita berjumpa dengan penuh makna. Diikat simpul gelak tawa menuju satu tujuan yang sama. Maju bergerak untuk mencoba memberi dampak. Bagi mereka yang sedang terjebak di lingkaran masalah. Permasalahan tidak akan pernah usai jika hanya ditulis dalam buku catatan. Kita adalah sepucuk surat di masa depan. Waktu demi waktu sudah kami tempuh. Menjadi rumah bagi remaja sebagai tempat berteduh. Katanya, tak ada yang abadi di dunia ini. Tapi kami percaya pada satu keabadian, yakni inspirasi kami yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Berdiri, berdikari, dan mengabdi, membangun negeri bersama kami. Rangkaian kegiatan sudah dilakukan. Waktunya kami untuk pulang. Tak terasa kurang lebih 1 tahun kita bertemu. Tak sanggup pula untuk saya menahan rindu. Keluh dan kesah menjadi satu untuk menemukan sebuah hal baru. Terlebih di masa yang sulit ini, tak menyurutkan kami untuk terus berbagi. Kini sudah saatnya kami untuk melanjutkan tongkat estafet kebermanfaatan ini. Karena sejatinya 1 tahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Tentunya berkat bimbingan dan bantuan dari Sudin PPAPP Jakarta Pusat, Forum Genre Jakarta Pusat, dan teman-teman PIKR di Jakarta Pusat, kita dapat menyebarkan substansi genre kepada para remaja. Terima kasih untuk waktu, canda, tawa, pertikaian, dan pikiran yang telah dibagikan selama 1 tahun menjabat. Semua hal yang telah kita lakukan bersama akan menjadi kenangan manis untuk diingat nantinya. Teruntuk penerus kami, Duta Genre Jakarta Pusat 2021, setelah ini barulah perjalanan kalian yang sesungguhnya dimulai. Menang atau kalah bukanlah hal utama dalam perjalanan ini, namun bagaimana kontribusi kalian ke depannya. Jangan ragu untuk melakukan hal yang berbeda, karena beda itu biasa. Izinkan kami untuk pamit undur diri. Selamat menjabat dan teruslah menginspirasi. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih atas kerja keras dan dedikasinya untuk Jakarta Pusat, Wali Kota Jakarta Pusat memberikan piagam penghargaan kepada 14 putra dan putri terbaik Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2020. Piagam akan diserahkan secara simbolis kepada juara 1 Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2020 kepada Nurul Fikri dan Faiza Ijtihadiah, yang akan diserahkan oleh Ketua Forum Genre Jakarta Pusat, Kak Iratama Artayasa.
semangatmu yang panas membara. Bendera negeriku berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Aku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Aku ingin jiwa raga ini selamatkan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Wah, luar biasa sekali. Akhirnya setelah 1 tahun menjabat dan mendedikasikannya, hari ini Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2020 menyerahkan tongkat estafet perjalanan sebagai Duta Genre Jakarta Pusat kepada penerus selanjutnya. Yang pasti sedih dan bangga, namun itulah yang harus kita jalani. Karena 1 tahun menjabat, seumur hidup inspirasi. Baiklah Gen Rangers, inilah saat yang kita nanti-nantikan, yaitu pengumuman siapakah yang berhak menjadi the next Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2021. Namun sebelum itu, marilah kita sama-sama mendengarkan surat keputusan dari para juri yang akan diwakilkan oleh Ketua Forum Genre Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Grand Final Apresiasi Duta Genre Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2021 tentang penetapan pemenang Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2021 pada hari ini, Sabtu tanggal 7 Agustus tahun 2021 telah dilaksanakan Grand Final Apresiasi Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2021. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dan menetapkan 1. Juara 1, 2, 3
juara sosial media inspirator, dan juara favorit tingkat kota administrasi Jakarta Pusat tahun 2021 sebagaimana disebutkan pada lampiran surat keputusan ini. 2. Menetapkan pemenang didasarkan pada penilaian yang dilakukan selama rangkaian pemilihan seperti karantina, pertemuan teknis, penjurian tengah, penjurian final, dan grand final. 3. Keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. 4. Apabila di kemudian hari diketemukan kekeliruan, maka akan ditinjau kembali dan diperbaharui lagi sebagaimana mestinya. 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dewan Juri 1. Bidang Generasi Berencana dan Pusat Informasi Konseling Nurul Intan Mukti AMD Kebidanan. 2. Bidang Program Kerja dan Public Speaking Fatanisa. 3. Bidang Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya Ambar Restika MPSI Psikologi CEC. Jakarta 7 Agustus 2021. Ditandatangani oleh Ketua Tim Dewan Juri Nurul Intan Mukti AMD Kebidanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini disponsori oleh PBO, Institut Skiami, Via by MVA, Ines Cosmetics, Luminar Hotel Pecenongan, Kamera Pohon, Dapur Gang Bombay, Choco Glitz, Zakia Syafira, Wi Gallery, Wanda Fitrianti, Rahayu Dwi Lestari, Nadia Anissa, Mrs. Wi, Kiss by Kesyara, JJ Max, Favorable Official Store by Favorita, Dea Nurafa, Asri Suci, dan Budi Utomo. There are days I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared that it's all a dream. And you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time. 'Cause when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. When you say you love the way I make you feel, everything becomes so real. Don't be scared, no, don't be scared, 'cause you're all I need. And you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time. 'Cause when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. All my life, I thought it'd be hard to find the one till I found you, and I find it bittersweet. 'Cause you gave me something to lose.
inilah saatnya kami mengumumkan siapakah yang mendapatkan gelar Duta Genre Favorit, Duta Genre Sosial Media Inspirator, dan tentunya juara 1, 2, dan 3. Juara Duta Genre Favorit dihitung dari akumulasi beberapa penilaian. Yang pertama adalah dari like terbanyak di Instagram, penilaian juri maupun panitia. Juara favorit putra jatuh kepada nomor 19, Novel Rozan. Dan juara favorit putri jatuh kepada nomor 20 atas nama Anggreni. Dan juara Sosial Media Inspirator Putra jatuh kepada nomor 05 Redondo. Dan juara Sosial Media Inspirator Putri jatuh kepada nomor 14 Aisyah Putri. Juara 3 putra jatuh kepada nomor 17 atas nama Agil Dwi Tama. Juara 3 putri jatuh kepada nomor 04 atas nama Arsya Afiati. Juara 2 putra, selamat kepada nomor urut 03 atas nama Ashraf Fadila. Juara 2 putri, selamat kepada nomor urut 02 atas nama Safira Kusumaningsih. Dan juara 1 putra, selamat kepada nomor 01 atas nama Axel Valerie. Selamat, Anda telah menjadi the next Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2021. Dan terakhir, inilah pengumuman juara 1 putri jatuh kepada nomor 16 Pralina Pertiwi. Selamat, Anda menjadi the next Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2021. Berakhir sudah rangkaian pemilihan Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2021. Dengan diumumkannya para pemenang tadi, diharapkan remaja yang ada di Jakarta
dapat menginspirasi dan membantu pemerintah dalam menekan angka stunting yang ada di Jakarta. Dengan saya Raffi Al-Fazri, salam genre.